Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Yumna dengan NIM 24109112200032 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana tahun 2024. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai surface anatomy atau anatomi permukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan pada pertemuan terakhir. Pertama-tama saya akan mengulas dari definisi anatomi secara umum. Jadi anatomi berasal dari bahasa Yunani, yang pertama ana, yang berarti bagian atau memisahkan, dan yang kedua adalah tomi, yang berarti memotong. Sehingga anatomi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk, susunan, dan hubungan antara bagian-bagian tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Nah, jadi secara keseluruhan anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, baik secara eksternal maupun internal. Anatomi itu tidak hanya mencakup tulang dan otot, tetapi juga seluruh jaringan, organ, dan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pemahaman tentang anatomi ini adalah pemahaman yang dasar bagi bidang kedokteran karena membantu kita dalam mengenali lokasi dan hubungan struktur tubuh. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu surface anatomy atau anatomi permukaan. Ia adalah cabang anatomi yang berfokus pada struktur-struktur yang dapat diamati dari permukaan tubuh tanpa melakukan pembedahan. Jadi surface anatomy ini sangat penting dalam pemeriksaan fisik karena membantu kita dalam mengenali lokasi organ internal berdasarkan patokan yang ada di permukaan tubuh. Nah, pemahaman tentang surface anatomy ini juga bisa mempermudah diagnosa medis dengan melihat tanda-tanda atau kelainan yang muncul di permukaan tubuh. Selanjutnya kita akan masuk ke posisi anatomis. Jadi, posisi anatomis ini adalah posisi standar tubuh untuk memudahkan identifikasi arah dan lokasi. Jadi posisi anatomis ini seperti yang tertera pada di gambar, dengan tubuh yang berdiri tegak. Nah, kemudian menghadap ke depan dengan kedua tangan di sisi samping tubuh. Dengan telapak tangannya itu menghadap ke depan. Nah, jadi posisi anatomi seperti ini adalah acuan dasar untuk penamaan posisi relatif organ seperti anterior, posterior, lateral, dan medial. Kemudian setelah yang tadi posisi anatomis, selanjutnya adalah sumbu dan bidang anatomi. Jadi pembagian sumbu dan bidang ini digunakan untuk kita memahami lokasi atau arah struktur tubuh. Nah, yang pertama ada bidang sagital. Bidang sagital ini membagi tubuh menjadi bagian kanan atau dexter dan kiri sinister. Jadi di samping-samping itu. Kalau tepat di tengah itu namanya median sagital. Kemudian ada bidang transversal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian atas itu superior, dan bagian bawah inferior. Kemudian ada juga bidang frontal. Bidang frontal atau koronal ini membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang, yaitu anterior dan posterior. Nah, kemudian kita lanjut. Selanjutnya ada anatomi aksial dan anatomi apendikular. Yang pertama kita bahas anatomi aksial. Anatomi aksial ini adalah bagian dari sistem rangka yang membentuk sumbu utama tubuh kita.
Nah, sistem ini mencakup tulang kepala, ada kaput, ada kolum, kemudian ada bagian trunkus yang dimana terdiri dari toraks, abdomen, dan pelvis. Toraks itu bagian dada, abdomen itu di perut, dan pelvis itu pinggul. Kalau untuk kaput itu kepala dan kolum leher. Sistem aksial ini berfungsi sebagai melindungi organ-organ vital kita seperti otak, jantung, dan paru-paru, serta mendukung postur tubuh. Sistem aksial ini juga bisa berfungsi sebagai kerangka penyangga yang kaku untuk tubuh, jadi bisa membantu mempertahankan stabilitas atau keseimbangan manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anatomi apendikular. Kalau yang tadi aksial itu ada di sumbu tubuhnya, nah kalau apendikular ini kebalikannya, yang di samping-sampingnya ini. Begitu simpelnya. Jadi kalau anatomi apendikular ini terdiri dari tulang-tulang yang berfungsi dalam pergerakan tubuh, khususnya pada bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, jadi sistem ini meliputi kalau yang membrum superiusnya ada dari lengan atas kita, brachium, kemudian ada antebrachium, dan manus yaitu tangan. Kemudian kalau untuk yang membrum inferiusnya ada femur, paha, kemudian crus atau betis kita, dan pes yaitu kaki. Kalau anatomi apendikular ini fungsinya mendukung berbagai aktivitas motorik kita, mulai dari kita mengangkat barang misal, terus berjalan atau lari. Jadi memungkinkan tubuh kita untuk melakukan berbagai jenis gerakan yang kompleks dan fleksibel. Kemudian kita masuk ke regio pertama kita, yaitu regio kaput, kepala, kolum, leher, dan hair atau rambut. Nah, jadi kalau untuk kaput sendiri itu terdiri dari yang pertama ada rambut. Kenapa kita itu sebagai manusia memiliki rambut? Nah, itu fungsinya antara lain adalah untuk melindungi kulit kepala kita, misal dari panas matahari, terik matahari, atau misal radiasi UV biar tidak langsung kena kulit kepala kita. Kemudian kenapa arahnya itu selalu kalau nggak ke belakang itu ke samping, enggak yang ke depan muka kita gitu. Karena penciptaannya seperti itu agar kalau misal rambut kita itu terkena basah seperti air hujan atau air keringat, itu mengalirnya ke belakang atau ke samping, enggak ke depan. Jadi tidak mengenai muka kita. Nah, kemudian sama halnya dengan alis. Kenapa alis itu diciptakan dengan bentuk yang menukik, kemudian sampai di ujung mata kita sini. Kurang lebih sama seperti rambut tadi, biar kalau misal kita sedang berkeringat itu mengalirnya ke bawah, tidak jatuh ke mata. Kemudian bisa juga untuk melindungi, kalau untuk bulu mata melindungi dari debu atau keringat juga. Nah, kemudian kalau di kolum atau leher itu menghubungkan kepala dengan tubuh yang bagian bawah dan mengandung struktur penting seperti tulang belakang servikal dan juga pita suara. Nah, jadi kalau pada laki-laki pita suaranya itu lebih panjang sehingga menghasilkan suara lebih berat. Sementara kalau perempuan, pita suaranya itu lebih pendek, jadi makanya suaranya tidak seberat seperti laki-laki. Nah, leher ini juga dilindungi oleh otot dan ia memiliki arteri besar yang penting dalam suplai darah ke otak. Kemudian yang selanjutnya adalah nasal atau hidung.
Jadi bagian hidung kita itu terdiri dari tulang rawan atau kartilago yang warna biru-biru ini. Itu adalah tulang rawannya. Kalau misal yang putih-putih ini atau krim ini itu adalah tulang sejati, berbeda dengan tulang rawan. Kalau tulang rawan ini bisa memberikan kita fleksibilitas dan kekuatan. Jadi tulang rawan ini kan misal hidung kita itu sangat gampang ya terkena berbagai hal selama kita beraktivitas. Gak usah kita beraktivitas, misal kita sedang tidur pun hidung kita bisa tertekan dengan sesuatu. Nah, disitulah peran dari kartilago ini agar memberikan fleksibilitas di kegiatan kita. Fungsi hidung itu sendiri adalah untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara sebelum udara itu masuk ke paru-paru. Nah, seperti yang tadi, struktur tulang rawan ini berperan penting dalam menjaga bentuk hidung kita serta memfasilitasi pernapasan kita. Kemudian setelah hidung, kita beralih ke auris atau telinga. Untuk bagian luar telinga, itu fungsinya mengumpulkan suara dan mengarahkannya ke kanal pendengaran kita. Kalau telinga manusia sendiri itu dapat mendengar rentangnya frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Nah, rentang ini sangat ideal untuk manusia karena kalau melampaui batas itu bisa mengganggu pendengaran dan waktu istirahat manusia. Nah, jadi dengan rentang frekuensi tadi, itu akan membantu kita sebagai manusia untuk mendengar suara sehari-hari dan suara yang bisa mengindikasikan bahaya. Namun enggak yang terlalu sensitif terhadap suara ekstrim karena itu malah bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian selanjutnya adalah bulbus oculi, yaitu bola mata. Bulbus oculi atau bola mata adalah organ yang utama dalam penglihatan tentunya. Jadi untuk mata sendiri ini berfungsi menerima cahaya yang kemudian cahaya itu diproses oleh retina menjadi sinyal visual. Bola mata ini memiliki lensa yang dapat berakomodasi untuk melihat objek pada jarak berbeda, serta pupil yang bisa mengatur jumlah cahaya yang masuk. Nah, regio selanjutnya adalah regiotoraks. Regiotoraks ini adalah bagian tubuh yang terletak di antara leher, di antara kolum, dan diafragma di bagian bawah. Jadi, toraks itu yang bagian sini, dada. Nah, wilayah ini mencakup rongga dada dan berisi organ-organ vital seperti di dalamnya itu ada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar. Misalnya kayak aorta atau vena cava. Nah, untuk struktur dan fungsi dari regiotoraks ini, di sini ada kerangka dada terdiri dari tulang dada dan tulang-tulang rusuk yang membentuk struktur pelindung yang kokoh. Kerangka ini melindungi organ-organ internal yang ada di bagian dalam toraks kita dari benturan atau cedera. Kemudian di dalamnya ada organ paru dan jantung. Jadi regiotoraks ini juga melindungi paru dan jantung yang kita tahu memerankan peran penting dalam fungsi pernapasan dan sirkulasi darah. Paru-paru itu bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sedangkan jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan itu adalah peran yang sangat vital dalam tubuh kita sebagai manusia. Di regiotoraks ini juga ada otot interkostal, yaitu otot-otot yang membantu dalam proses yang terletak di
antara tulang rusuk yang membantu dalam proses pernapasan dengan memungkinkan rongga dada mengembang dan mengempis. Kemudian kalau kita perhatikan di regiotoraks ini ada aksilaris atau ketiak. Nah, mengingat pembahasan kita yang sebelumnya mengenai rambut, di ketiak kan kita juga tahu ada rambut ketiak. Nah, kira-kira kenapa adanya rambut ketiak itu di tubuh kita? Tentunya bukan tanpa alasan, karena dengan adanya rambut ketiak itu akan menghindari gesekan di antara kulit ketiak kita. Kemudian selanjutnya adalah dermis atau kulit. Nah, kulit sendiri itu terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Untuk epidermis sendiri adalah lapisan terluar, seperti yang kita lihat dia itu di luar, paling atas. Jadi lapisan terluar yang terdiri dari misal sel-sel mati dan epidermis itu berfungsi sebagai pelindung dan mencegah kuman atau bakteri masuk. Kemudian ada dermis di bagian tengah sini. Kalau dermis itu biasanya mengandung kolagen, elastin, dan juga pembuluh darah yang memberi kekuatan dan elastisitas. Kemudian yang paling bawah ini ada hipodermis. Hipodermis ini mengandung jaringan lemak nih sebagai cadangan energi dan pelindung bagi organ-organ di bawah kulit kita. Kemudian yang selanjutnya ada skeleton atau rangka. Jadi rangka ini tulang-tulang yang berfungsi sebagai penopang tubuh kita, tubuh manusia. Ia juga melindungi organ dalam dan tempat melekatnya otot. Nah, jadi kalau tanpa rangka, tubuh manusia itu bakal tidak dapat bergerak atau tidak dapat bergerak dengan baik. Nah, kalau yang tadi itu rangkanya, yang ini kita membahas ototnya atau muskulus. Jadi kalau otot sendiri itu berfungsi untuk gerakan tubuh. Nah, misal pada muskulus biceps. Kalau muskulus biceps pada lengan depan berfungsi untuk menarik. Sementara ada juga triceps. Kalau triceps ini berfungsi untuk meluruskan tangan. Nah, kalau itu yang di tangan, ada juga muskulus yang di perut, yaitu muskulus rectus abdominis ini. Kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu regio abdomen. Nah, ini adalah regio abdomen atau perut. Jadi perut ini ada yang klasifikasinya dibagi menjadi 4 kuadran seperti ini. Ada juga yang dibagi menjadi 9 regio seperti ini. Nah, kalau misal kita bahas yang dibagi menjadi 9 ini. Nih, kalau di sini misal ada regio hipokondriaka dextra, di situ ada hati dan kantong empedu. Kalau yang di tengah ini ada epigastrium, di situ ada lambung dan hepara hati. Kalau yang di sini itu ada limpa, hipokondriaka sinistra. Terus kalau yang di bawah ini lateralis dextra ini ada usus besar. Kalau yang umbilikal ini usus halus, kemudian yang ini juga usus besar. Nah, kemudian kalau yang di bawah sini itu ada usus buntu. Kalau yang di tengah ini hipogastrium itu adalah kandung kemih dan organ reproduksi kita. Kalau yang sebelah sini adalah bagian usus besar. Kita lanjut. Yang selanjutnya kita akan membahas proyeksi organ-organ dalam
pada permukaan tubuh. Jadi kalau tadi kita membahas permukaannya itu, nah ada proyeksinya yaitu organ-organ dalam di balik permukaan tadi. Nah, yang pertama misal ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru yang ini. Nah, kalau pulmo ini berfungsi untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk. Tulang rusuk yang ini melindungi paru-paru. Dan juga ada alveolus sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian kalau kita pindah sedikit ada diafragma. Nih, diafragma. Kalau diafragma ini adalah otot besar yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Jadi kontraksi diafragma ini akan membantu pernapasan dengan menarik udara ke dalam paru-paru. Kemudian ada juga usus besar dan usus halus di bagian sini. Kalau usus besar ini untuk menyerap air dari sisa makanan, kemudian ada usus halus, tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi kita. Kemudian ada juga hepar atau hati. Heparnya sebelah sini yang tertutup. Ini hepar di sini. Kalau hepar ini berfungsi mengolah racun dalam tubuh, menyimpan energi dan menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Dan kemudian kita lanjut, yang selanjutnya masih organ dalam juga yaitu jantung. Jantung ini tentunya adalah organ vital yang bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung itu terdiri dari 4 ruang utama, yaitu ada 2 atrium, atrium dextrum dan atrium sinistrum. Kemudian ada 2 ventrikel, yaitu ventriculus dexter dan ventriculus sinister, yang berperan dalam memfasilitasi sirkulasi darah kita. Nah, kemudian untuk sirkulasi darah di jantung ini terbagi menjadi 2 macam. Ada sirkulasi pulmonal, yaitu sirkulasi paru-paru, dan juga sirkulasi sistemik, yaitu seluruh tubuh. Kalau yang sirkulasi pulmonal ini itu sistemnya jadi darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh itu kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior dari sini. Nah, kemudian darahnya itu masuk ke dalam atrium dextrum di sebelah sini, yaitu atrium kanan. Nah, kemudian dari atrium dextrum ini darah mengalir melalui katup trikuspid menuju ke ventriculus dexter, yaitu ke sini. Nah, kemudian ketika ventriculus dexter ini berkontraksi, darah dipompa melalui katup pulmonalis menuju arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru. Nah, di paru-paru, darah ini mengalami proses pertukaran gas, di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diserap. Jadi tadi kalau sirkulasi pulmonal kurang lebih seperti ini, dari sini ke sini, terus ke sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu sirkulasi sistemik. Kalau sirkulasi sistemik ini, darah yang kaya oksigen dari paru-paru kembali ke jantung lewat sini melalui vena pulmonalis yang masuk ke atrium sinistrum. Nah, dari atrium sinistrum ini darah mengalir melalui katup mitral atau valva mitralis menuju ventriculus sinister ke bawah sini. Nah, habis dari bawah sini, ketika ventriculus sinisternya berkontraksi, darah dipompa melalui katup aorta atau valva aortae menuju aorta di atas, yang kemudian mengalirkan darah beroksigen ke seluruh tubuh kita.
Nah, jadi setiap fase dalam sirkulasi ini diatur dengan teliti, tentunya penciptaannya agar jantung kita itu terstruktur dapat memompa darah secara efektif dan terus-menerus. Otot jantung, otot yang ada di jantung atau miokardium ini sangat tebal di bagian ventriculus sinister, yaitu ventricle kiri. Karena di situ harus memompa darah dengan tekanan tinggi ke seluruh tubuh. Nah, hal ini memungkinkan distribusi darah yang efisien ke semua jaringan, memberikan oksigen dan nutrisi yang diperlukan bagi sel-sel tubuh. Kemudian ada juga aliran darah dan fase dalam jantung. Jadi, sirkulasi darah melalui jantung ini berlangsung dalam 2 fase utama, yaitu sistol atau kontraksi dan diastol, yaitu relaksasi. Nah, kalau selama sistol, ventricle itu berkontraksi, memompa darah keluar dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Kalau selama diastol, atrium dan ventricle ini mengisi darah, kemudian mempersiapkan jantung untuk siklus berikutnya. Selanjutnya ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Yang pertama kita bahas ekstremitas superior dulu. Ekstremitas superior artinya ekstremitas atas, yaitu terdiri dari tulang-tulang utama seperti tulang lengan atas, bagian sini lengan atas yaitu humerus, kemudian ada pengumpil, radius, dan juga ulna yaitu tulang hasta, serta tulang-tulang kecil di pergelangan tangan dan juga di tangan ini. Nah, struktur ini terhubung ke kerangka aksial dari sini melalui sendi bahu. Nah, kalau untuk ekstremitas atas ini memiliki peran penting dalam berbagai fungsi motorik halus dan kasar, seperti menyentuh, memegang, mengangkat, dan menggerakkan objek. Struktur tangan kita yang fleksibel ini memungkinkan kemampuan kita untuk menggenggam dan menjadikannya alat utama bagi kita sebagai manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita pindah ke ekstremitas inferior atau ekstremitas bawah. Nah, kalau ekstremitas bawah ini mencakup tulang-tulang seperti yang ada di paha, kemudian di betis kita, ada tulang kering tibia, ada betis fibula, kemudian ada tempurung lutut, serta tulang-tulang kecil di pergelangan kaki dan kaki kita. Nah, struktur yang ada di ekstremitas inferior ini dirancang untuk menopang berat seluruh tubuh kita dan memungkinkan pergerakan dasar seperti berjalan, berlari, melompat, atau bahkan berjongkok. Nah, jadi dengan kekuatan dan ketahanan yang tinggi, ekstremitas bawah kita ini memainkan peran utama dalam mobilitas dan balancing atau keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan anatomi permukaan pada pria dan wanita. Nah, kalau untuk pria itu kan cenderung massa ototnya itu lebih besar. Sedangkan kalau wanita itu memiliki distribusi lemak tubuh yang lebih merata. Nah, jadi makanya pada wanita misal area panggulnya itu lebih lebar untuk mendukung proses ketika persalinan nanti. Kalau laki-laki itu kita tahu misal untuk struktur wajahnya lebih tegas, untuk bahunya lebih lebar, dan pinggulnya cenderung rata. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke regio pelvis. Pelvis ini adalah pinggul. Kalau regio pelvis ini terletak di bagian bawah tubuh, tepat di bawah regio abdomen. Jadi di atas tadi kita sudah membahas regio abdomen. Nah, regio pelvis ini di bawahnya regio abdomen. Jadi kalau regio pelvis ini berisi
tulang-tulang panggul yang kuat, termasuk misalnya ilium dan pubis, yang mana mereka itu bersama-sama membentuk struktur pelvis. Untuk struktur dan fungsi dari regiopelvis ini antara lain adalah tulang pelvis sendiri yang berfungsi untuk menopang berat tubuh dan menghubungkan tubuh dengan ekstremitas bawah. Seperti yang kita tahu ini kan kaki, ini berarti menuju ke ekstremitas bawah atau ekstremitas inferior. Nah, struktur ini sangat kuat dan stabil karena ia mendukung postur tubuh dan mobilitas. Kemudian di regiopelvis ini juga terdapat organ reproduksi. Kalau pada wanita, regiopelvis ini melindungi organ reproduksi seperti ovarium, tuba fallopi, dan rahim. Nah, kalau pada pria, regiopelvis ini ia melindungi prostat dan vesikula seminalis. Kalau kemudian ada juga untuk perannya di sistem pencernaan dan ekskresi. Jadi regiopelvis ini merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang terdapat di regio abdomen yang atas tadi. Jadi mereka turun di sini akhirnya di bawah. Nah, makanya di sini ada saluran pencernaan seperti rektum dan sistem urinaria seperti kandung kemih yaitu vesika urinaria. Kemudian yang selanjutnya adalah organ reproduksi dari laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki, organ reproduksinya terdiri dari testis yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron, serta penis untuk mengeluarkan sperma. Nah, kalau pada wanita, itu terdapat ovarium untuk menghasilkan sel telur di sini. Kemudian ada juga tuba fallopi untuk mengantarkan sel telur dari arah sini untuk mengantarkannya ke sini, serta uterus sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, baik. Jadi setelah penjelasan tadi dengan kita mempelajari anatomi, kita itu diingatkan betapa luar biasanya penciptaan tubuh kita, yaitu tubuh manusia, karena setiap bagian tubuh kita itu dari yang tampak di permukaan hingga struktur yang mendalam diciptakan dengan fungsi tertentu yang saling terhubung. Misalnya kita bisa lihat bahwa kulit itu bukan sekedar pelindung, tetapi juga alat sensor kita yang sangat peka terhadap suhu dan tekanan. Nah, sementara itu otot-otot kita itu bergerak dengan lancar dan presisi, organ-organ seperti jantung dan paru yang terus bekerja tanpa henti untuk mendukung kehidupan kita. Selain itu kita juga bisa belajar bahwa setiap organ itu memiliki toleransi dan rentang kerja tertentu. Hati misalnya meskipun sangat tangguh dalam menetralisir racun juga bisa mengalami kerusakan jika terlalu banyak zat berbahaya masuk ke dalam tubuh. Nah, dari situ kita bisa menyadari pentingnya asupan dan lingkungan sekitar kita untuk menjaga kesehatan organ-organ tersebut. Nah, memahami aneka fungsi tubuh ini bisa membangun rasa hormat kita terhadap penciptaan yang begitu kompleks dan teratur. Nah, harapannya dengan mempelajari anatomi kita bisa lebih menghargai tubuh kita sendiri dan kesehatan yang kita miliki. Dengan pemahaman ini, kita bisa sadar betapa pentingnya untuk merawat tubuh kita dan bisa memberikan kontribusi dalam menjaga kesehatan orang lain pula. Nah, baik, sekian itu saja pemaparan dari saya mengenai surface anatomy atau anatomi permukaan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.